Aku nyatakan dan ku agungkan, Kau layak Mari kita serukan bersama-sama. Ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Roh-Mu mengurapi kami semua, hingga firman-Mu Tuhan menjadi bagian kekal, menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini karena anugerah-Mu kami berkumpul di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, pimpin kami biar firman-Mu menjadi rema, mengubah, membaharui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Semoga suara saya jelas. Puji Tuhan. Senang hari ini bersama-sama kita bersekutu lewat jam doa ini. Dan sangat senang sekali mendengar kesaksian hari ini ya, tentang bagaimana Tuhan bekerja memakai Bapak Ibu dalam menyampaikan Injil Kristus Tuhan kita. Hari ini saya mengajak kita kembali belajar untuk belajar dari Petrus ya Bapak Ibu ya. Saya sangat terkesan ya di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini dari seorang Petrus. Ya, dari seorang Petrus kita banyak belajar. Hari ini saya mau kita buka Alkitab kita dari Lukas 5. Lukas 5 ayat yang keempat sampai yang ke-6 saja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus itu adalah seorang ahli penangkap ikan. Petrus itu seorang yang sudah berpengalaman, sudah berkarat dalam hal menangkap ikan, saudara. Tapi waktu kita baca dari Lukas 5 ini, Petrus itu gagal. Sepanjang hari dia bekerja, sepanjang malam dia bekerja, enggak satupun ikan yang dia tangkap. Tapi waktu dia bersandar, menyandarkan kapalnya, ada Yesus yang memakai perahu Simon untuk mengajar orang banyak. Nah, setelah dia mengajar itu, dan dia berkata kepada Petrus, "Petrus, ayo tolakkan sedikit perahumu ke yang agak dalam, lalu tebarkan jalamu." Nah, dia tebarkan jalannya, dia menangkap ikan yang begitu luar biasa. Tapi yang unik di sini, Pak, Petrus nggak bilang kepada Yesus, "Yesus, kamu tahu apa sih? Aku ini kan penjala ikan, Pet. Aku ini kan penjala ikan. Kamu anak tukang kayu. Kok bisa-bisanya kamu yang mendikte aku? Aku ini sudah berpengalaman. Aku ini udah capek. Ini jala-jalaku ini baru aku bersihkan. Ngapain pula kamu suruh aku menyebarkan jala lagi? Kita ini udah capek bekerja dari sepanjang malam, gak dapat apa-apa," gitu ya. Petrus tidak berkata seperti itu. Tapi yang unik di sini dikatakan
Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Waktu Petrus tidak komplain, tidak membantah apa yang Yesus katakan, disitulah mujizat terjadi dalam kehidupan Petrus. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan kerjakan buat seorang Petrus. Nah, Tuhan mau bilang kepada kita malam hari ini, bagaimana Ia mau bekerja lewat hidup kita. Cara Tuhan itu bekerja lewat hidup kita bukan dengan logika kita, bukan dengan pengertian kita, bukan dengan skill kita, bukan dengan kemampuan kita. Waktu kita punya skill, puji Tuhan. Waktu kita punya kepintaran, puji Tuhan. Waktu kita punya pengertian, puji Tuhan. Tapi posisi logika kita itu harus tidak lebih daripada iman kita. Posisi skill kita nggak boleh lebih tinggi daripada iman kita. Posisi pengalaman kita nggak boleh lebih tinggi daripada iman kita. Iman itu harus di bagian yang pertama dan terutama. Apa yang dilakukan oleh Petrus ini adalah tindakan iman. Karena engkau yang mengatakannya, karena Yesus yang menyuruhnya. Dia nggak komplain, dia nggak berargumen kepada Tuhan Yesus, tapi ia tunduk kepada apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus mau, itu yang Petrus lakukan. Disitulah mujizat terjadi. Waktu peristiwa Petrus berjalan di atas air, juga hal yang sama terjadi. Tuhan, kalau memang engkau itu Yesus, kalau memang itu kau Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Yesus bilang, udah, ayo, datanglah kepadaku. Dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia mulai menggunakan perasaannya, ya, logikanya, aduh ini gelombang mengerikan ini. Wah, ini kalau aku tenggelam ini bahaya ini. Anginnya begitu kencang, aduh. Waktu dia merasakan itu, dia fokus kepada perasaannya, fokus kepada logikanya, pengertiannya, disitulah dia tenggelam. Kemarin di hari Minggu juga kita belajar bersama-sama bagaimana Yesus itu waktu dia mengajar ada 5.000 orang laki-laki, ya. Murid Petrus berkata, Yesus suruh aja orang ini pulang. Gimana nanti ngasih makannya? Warung nggak ada di sini. Yesus bilang apa? Ini, di sini poinnya apa? Petrus itu mencoba mendikte Tuhan Yesus. Mencoba mengajari Tuhan Yesus. Mencoba memerintah, ya, kasarnya begitu, memerintah Tuhan Yesus. Nah, ini udah salah kaprah. Seharusnya Petrus bilang, Yesus gimana nih guru? Ini banyak banget orang ini udah mau ini udah mau jam makan ini. Kita nggak punya makan, gimana ini? Seharusnya Petrus bilang begitu dong. Bukan mendikte Tuhan Yesus, suruh aja. Nah, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering sekali mencoba mendikte Tuhan Yesus, seolah-olah kita lebih hebat, lebih berpengertian, lebih berpengalaman dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus waktu kita menghadapi suatu tantangan, waktu kita menghadapi suatu persoalan, seringkali kita kecenderungan manusia menggunakan logika kita, pengalaman kita, pengertian kita. Tapi puji Tuhan, dalam konteks mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus bilang, apa yang ada padamu Petrus? Apa yang ada padamu? Nah, di situ dibawalah 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengucapkan berkat, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Murid-murid membagikannya kepada para orang-orang yang hadir. Maka semuanya makan kenyang, dan Alkitab katakan sisa 12 bakul. Mujizat Tuhan terjadi, Bapak Ibu. Waktu Petrus ikutin apa yang Yesus katakan, dia kumpulkan apa yang ada, di situ terjadi. Memang hal yang sering sulit untuk kita percaya adalah kita melihat keterbatasan kita. Waktunya itu kurang, aku itu kebutuhannya banyak, aku saja kurang, kita aja kebutuhannya kurang. Aku itu kesehatannya itu kurang,
kesehatan itu kalau nanti saya begini malah terganggu kesehatan saya. Nah, itu yang sering-sering membuat kita, membatasi kita untuk melangkah dalam kehendak Tuhan. Karena pengertian dan logika yang kita andalkan. Nah, tapi justru waktu kita mengandalkan itu semua tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Justru waktu kita menggunakan pengertian kita sama seperti Adam. Ya, kalau Bapak Ibu yang ikut kemarin PA Kehidupan tahu ya pengertian dosa itu apa. Pengertian dosa itu bukan sekedar kita melanggar perintah-perintah. Pengertian dosa itu adalah ketika kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Waktu ular berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pohon ini kamu akan menjadi seperti Allah. Waktu Adam dan Hawa melihat buah pohon larangan itu memberi pengertian kepada dia bahwa dia akan seperti Allah. Keinginan untuk menjadi seperti Allah itulah dosa, saudara. Jadi pengertian dosa tidak sedangkal agama-agama yang agama-agama ajarkan. Tapi pengertian dosa di dalam Alkitab kita, di dalam Injil itu jauh lebih dalam. Pengertiannya adalah ketika kita mau menjadi tuan atas diri kita sendiri. Ketika kita mau hidup, menghidupi, menjalani hidup kita dengan pengertian kita, dengan logika kita, dengan pengalaman kita, dengan keinginan kita. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Makanya Saul itu hidupnya akhirnya hancur. Kenapa? Menghidupi keinginannya, menghidupi logikanya, pengertiannya. Makanya Daud juga jatuh dalam dosa. Karena apa? Keinginannya, ego, selfish, me, egosentris. Semuanya berpusat kepada diri sendiri. Ketika manusia berpusat kepada diri sendiri, meskipun dia beribadah sama Tuhan, meskipun dia berdoa sama Tuhan, meskipun dia melayani Tuhan, sebenarnya dia bukan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi menggunakan Tuhan untuk dirinya sendiri. Dia sedang mewujudkan keinginannya, tetapi dibalut dengan agama, dibalut dengan kebaikan. Makanya orang Kristen itu tidak percaya apa yang diajarkan oleh Kristen progresif. Kristen progresif itu percaya kalau kamu baik, kalau kamu mengasihi, kamu udah masuk surga. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu. Karena apa? Baik belum tentu benar. Kalau benar, sudah pasti baik belum Mama Ira? Kalau benar sudah pasti baik? Belum? Sudahlah, benar sudah pasti baik. Baik belum tentu benar. Makanya Mama Ira besok ikut lagi PA Kehidupan ya. Semangat lagi. Ya. Nah, ketika kita apa sih kaitannya? Kalau kaitannya dengan apa urgensinya dengan kehidupan iman kita? Kalau kita nggak mengerti apa arti dosa yang sebenarnya, apa urgensinya dengan kehidupan iman kita? Sangat urgen. Kalau kita nggak mengerti arti dosa yang sebenarnya, maka kita akan selalu merasa segala sesuatu yang kita jalani untuk Tuhan, yang penting suka saya, yang penting keinginan saya, yang penting kebiasaan saya. Tiba waktunya tidak seperti kebiasaan kita, kita menjadi terganggu. Tiba waktunya kita melayani tidak menggunakan pengertian kita, kita akhirnya terganggu. Kita akhirnya nggak merasa nyaman. Bahkan akhirnya kita menjadi kecewa. Akhirnya kita menjadi marah dengan diri kita sendiri atau marah dengan orang lain. Atau waktu berhasil justru kita menjadi orang yang bermegah dengan diri kita sendiri. Nah, itulah betapa pentingnya kita mengerti apa itu dosa. Tapi waktu kita tahu, oh iya, dosa itu adalah berpusat kepada diri sendiri. Dosa itu adalah saya menjadi tuan atas diri saya sendiri. Nah, waktu kita sadar apa itu dosa yang sebenarnya, kita diperhadapkan dengan Tuhan. Kita selalu bertanya, ini Tuhannya siapa? Kita selalu merenungkan, kita selalu mengkoreksi segala sesuatu. Ini menurut Tuhan atau menurut saya? Itu tujuan Tuhan atau tujuan saya? Ini cara saya atau caranya Tuhan? Ini pengertian saya atau pengertiannya Tuhan? Karena kalau kita menggunakan pengertian kita, cara kita, tujuan kita, hasilnya berbeda. Tapi kalau tujuannya tujuan Tuhan,
Kita tunduk dengan apa yang Tuhan mau kita hidupi, mau kita lakukan, ya. Ingat, kekristenan itu bukan sekedar menaati aturan-aturan. Kekristenan itu bukan sekedar kita Bapak Ibu? Bukan tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Tapi kekristenan itu bahkan tahu nggak? Kekristenan itu bukan juga sekedar kita meneladani Yesus, Pak. Ngeri ya, mungkin Bapak Ibu baru dengar ini. Bukan sekedar kita meneladani Yesus. Karena waktu kita mengerti bahwa kekristenan itu menaati aturan-aturan atau meneladani Yesus, maka kita akan menjadi orang yang frustasi. Kenapa? Saya mau meneladani Mama Iraja, pasti gagal. Apalagi meneladani Yesus. Jadi apa itu kekristenan? Apa itu Injil? Apa itu kehidupan iman di dalam Injil? Membiarkan Yesus hidup di dalam diri kita. Amin. Yesus itu segalanya. Yesus itu adalah hidup kita. Waktu kita membiarkan Yesus hidup dalam diri kita, maka apa? Kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi pusatnya adalah Tuhan. Tuhan, saya punya masalah. Apa yang Tuhan mau? Tuhan, saya dapat berkat. Apa yang Tuhan mau dari berkat ini? Bagaimana saya harus menggunakan berkat ini? Kepada siapa saya harus menjadi berkat hari ini? Kepada siapa saya harus bersaksi hari ini? Kita selalu akan bertanya, menguji setiap apa yang kita lakukan. Tadi lah lagu kita ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Betapa kita akan menjadi orang-orang yang selalu, Tuhan, ini udah sesuai belum dengan kehendak-Mu? Ini kehendakku atau hanya ambisiku? Nah, kemarin kita belajar pelayanan kita melayani Tuhan atau kita menjalani karir kita. Kalau pusatnya diri kita, maka pelayanan itu hanya sebatas karir gitu loh. Sebatas karir untuk kita mendapatkan pengakuan, untuk kita mendapatkan satu posisi di masyarakat bahwa kita ini orang yang rohani, orang yang takut Tuhan. Tapi waktu kita membiarkan Yesus hidup dalam diri kita, maka kita akan menjadi pelayan hamba. Mau saya nggak disebut kayak nama saya, mau saya disebut nggak disebut kayak, saya melakukannya untuk Tuhan. Mau saya dianggap atau nggak dianggap pun, saya lakukan untuk Tuhan. Yang saya layani bukan manusia, tetapi Tuhan. Bahkan saudara, kita dimampukan untuk membasuh kaki saudara kita. Apa artinya membasuh kaki? Kita siap menerima bagian terhina, bagian terlemah, bagian terkotor, terburuk dari saudara kita. Kalau kita hanya mau menerima bagian yang termanis, terindah, terbaik dari saudara kita, siapapun bisa. Amin. Tapi waktu kita mau menerima kelemahan, kehinaan, ketidakberdayaan saudara kita, kita mau bukan setuju dengan itu ya, bukan kita mendukung kejelekannya, bukan, tetapi kita mau sabar, mau tetap mendampingi, mau tetap memperhatikan, mau tetap merangkul. Disitulah kehidupan iman yang sejati dinyatakan dalam hidup kita. Disitulah kuasa Injil bekerja di dalam hidup kita. Karena hanya orang-orang yang mau memikul salib, mau menyangkal diri, yang bisa melakukannya. Tanpa memikul salib, tanpa menyangkal diri, kita nggak bisa terima kejelekan, kehinaan, kerendahan saudara-saudara kita. Karena itu tandanya kita ini berasal dari Tuhan atau bukan berasal dari Tuhan. Ingat, kerajaan Allah itu terbalik dengan kerajaan dunia ini. Kerajaan Allah itu sungsangnya dibanding dengan kerajaan dunia ini. Yesus bilang, segala kuasa Tuhan telah berikan kepadaku, malah dia membasuh kaki, Pak. Yang dilakukan oleh hamba gitu. Kan terbalik. Raja mana yang membasuh kaki? Raja mana yang mengepel? Raja mana yang melayani orang lain gitu? Dia itu dilayani, tapi Yesus kita menunjukkan kepada kita bagaimana kita hidup dalam kerajaan. Kita mau melayani. Bukan hanya melayani orang yang kalau kita layani kita akan dapat untung dari dia. Kalau kita layani dia akan mengangkat nama kita. Kalau kita dia layani dia akan traktir kita. Bukan itu saja saudara. Tapi kalau kita layani dia, kita sedang menunjukkan Kristus hidup di dalam diri kita. Kita sedang menunjukkan apakah kita ini hidup dalam kasih karunia atau kita hanya beragama. Kita sedang menunjukkan kepada dunia, ini loh ada Kristus yang hidup dalam hidupku, yang membuatku, yang memampukan aku untuk
menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pelayan Kristus, yang tulus, ikhlas, murni, nothing tulus. Karena aku bekerja untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami. Roh Kudus-Mu memateraikan firman-Mu, sehingga kami hidup di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sebentar lagi, kami akan menaikkan doa-doa kami. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya lewat doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan Mama Ira. Terima kasih.